Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di lab ini untuk belajar. Ya, sebaiknya kalau sebelumnya ya sebelum belajar itu kita baca apa? Baca doa dulu ya. Silakan dipimpin ketua tingkatnya ya. Silakan. Zal. Sebelum belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini adalah pertemuan yang ke-9 ya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kita kemarin sudah melakukan MIT atau ujian tengah semester. Kemudian hari ini kita akan membahas ada materi baru ya. Kalian sudah siap belajarnya kan? Siap. Sudah belajar, sudah siap. Apa buktinya? Bukunya sudah ada? Siap. Pen ada ya? Oke, kalau misalkan itu ada hal penting silakan dicatat gitu ya. Baik, di awal sekali ketika saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, jadi sini saya ingatkan kembali ya. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini ya mempelajari tentang penggunaan teknologi dan sistem informasi gitu ya, yang mana nanti itu akan mendukung proses atau fungsi akuntansi mulai dari pencatatan ya, kemudian pengelompokan sampai jadi pelaporan ya. Nah, itu dalam sebuah entitas. Nah, maka capaian, ingat ya, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada dua ya. Pertama, kalian bisa atau mampu menjelaskan secara teoritis konsep sistem informasi akuntansi. Yang ini sudah kalian pelajari dari mulai pertemuan 1 ya. Kemudian, nah ini di CPMK yang kedua atau capaian kedua, ini adalah kalian bisa mendemonstrasikan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu ya pada mulai pertemuan hari ini ya. Nah, ini kemudian adapun subnya kita fokusnya adalah di sini. Kalian mampu menyusun laporan keuangan dengan memanfaatkan aplikasi akuntansi. Itu fokusnya. Jadi selama 8 pekan nanti kalian diharapkan bisa menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi gitu. Baik, kita kilas balik dulu materi yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Pertama sekali dari awal ya ada apa itu sistem informasi akuntansi. Silakan. Masih ingat apa itu sistem informasi akuntansi? Silakan. Ya. Sekumpulan sistem aplikasi akuntansi. Baik, bagus, Muhammad Zamzam. Di sini ya sistem, yang namanya sistem itu kan biasa namanya sistem itu satu kesatuan ya, satu kesatuan. Yang mana di situ ada apa? Prosedur. Prosedur artinya apa? Langkah-langkah gitu ya. Ya, langkah-langkah. Mulai dari kalau biasa itu di komputer itu ada input gitu ya. Ada masukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses ya. Kemudian output gitu. Nah, jadi ada yang di input, kemudian
dilanjutkan dengan memproses dan akhirnya menghasilkan suatu output. Nah, kalau di akuntansi, ya, namanya sistem informasi akuntansi, berarti outputnya adalah menyediakan informasi keuangan. Nanti dalam bentuk apa? Laporan keuangan, gitu ya. Nah, kalau inputnya apa? Inputnya, yaitu data transaksi. Apa saja data transaksi itu? Misalkan, data transaksi apa? Misalkan, ada transaksi pembelian, bagus. Kemudian penjualan, bagus. Kemudian ada lagi pembayaran atau pengeluaran kas, gitu ya, atau pembayaran utang tadi ya. Oke, utang piutang. Terus ada lagi? Ya, biasa ada 4 biasanya ya. Ada pertama adalah ya pembelian, kemudian ada penjualan atau pendapatan, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran, ya, pengeluaran kas, gitu ya. Nah, dan yang keempat apa? Penerimaan kas. Oke, jadi kalau kita ibaratkan itu ada jurnal khusus ya, ada 4 ya. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, dan ada jurnal pengeluaran kas. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat. Nah, kembang dan sebagainya. Nah, nanti ini SIA ini, kita singkat SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi. Ini artinya apa? Memadukan atau mengintegrasikan ya fungsi akuntansi yang tadi kita sebutkan, ada pencatatan ya, kemudian ada pengolahan atau pemrosesan ya, kemudian ada pelaporan, gitu ya. Nah, minimal itu. Kemudian digabungkan dengan teknologi informasi, berarti ada suatu teknologi, gitu ya. Nah, misalkan kalau di sekarang ini ada software lah, begitu ya. Ada software yang nanti bisa dibuka di perangkat, misalkan di laptop juga bisa, komputer, atau bahkan di HP, gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, itu adalah SIA. Jadi kita gabungkan, kita menggunakan teknologi, gitu ya, untuk bisa mencatat, ya, memproses dan membuat laporan keuangan, gitu. Ya, ini tadi fungsi akuntansi, ada pencatatan, pengolahan, ditambah lagi ada penyimpanan, gitu ya. Kemudian ada pelaporan dan diakhiri dengan pengendalian internal. Untuk apa itu pengendalian internal? Supaya tidak terjadi kesalahan, terus kecurangan, gitu ya. Penyalahgunaan sumber daya, itu bagus. Nah, itu pengendalian internal. Jadi dengan sistem ini kita sudah mengaturnya sedemikian rupa, berupa prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan yang sudah disetting, gitu ya, sehingga tidak mungkin lagi terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi itu minimal, ya, sangat minim, gitu ya, terjadi. Nah, itu sekilas kita bahas tentang materi yang sudah disampaikan waktu sebelumnya. Nah, sekarang ya, di pertemuan hari ini apa yang harus kita pelajari itu ada 2 ya. Nah, kalau kita buka kalau saya buka kemarin di RPS saya ya, rencana pembelajaran semester, itu ada 2. Pertama adalah pemrosesan transaksi. Kemudian yang kedua adalah apa saja fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi akuntansi. Nah, seperti biasa ya, kalian di rumah tentu diminta itu belajar secara mandiri. Kalian sudah belajar kan secara mandiri di rumah? Sudah, alhamdulillah ya. Nanti kita buktikan apakah kalian betul-betul belajar. Nah, maka sebelum masuk ke materi, sebelum saya menjelaskan materi ini,
saya minta kalian itu menjawab dulu ya soal-soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan dua materi ini ya sebelum saya jelaskan. Dan nanti di akhir akan saya ulangi lagi. Maka kalian harus menyimak betul-betul ya, belajar betul-betul supaya hasil tesnya nanti itu juga maksimal. Oke ya. Nah, silakan kalian kerjakan dulu. Ya, saya kira cukup ya waktunya. Oke, bagi yang belum menyelesaikan silakan segerakan. Nah, sudah 5 menit. Nah, untuk sementara ya yang sudah menjawab di sini. Nah, di sini ada 3 terbaik ya. 3 terbaik di sini ada namanya Petri Prasetya, kemudian Hani dan Zamzam. Ya, selamat, beri aplaus untuk ketiga peserta. Tapi kalau ketiga ini yang memang maksimal nilainya ya, itu betul-betul sudah melakukan belajar mandiri di rumah ya. Dan memang sudah tahu berarti ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan tes berikutnya dan saya harapkan tes berikutnya itu lebih maksimal ya. Saya harapkan semuanya betul ya. Semua mahasiswa betul menjawab. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, yang pertama adalah pemrosesan transaksi. Jadi intinya transaksi ini kita proses. Bagaimana memprosesnya? Gitu ya. Jadi tadi ada transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas itu kita proses di sini ya. Dengan pertama ada mencatat ya. Jadi sebelum ke proses itu harus dicatat dulu ya. Jadi pemrosesan ini dilakukan dari mulai pencatatan. Kemudian lanjut kita proses dan menghasilkan laporan keuangan begitu ya. Ini ya. Menghasilkan informasi ya dalam bentuk biasanya adalah laporan keuangan kalau akuntansi. Nah, sistem ini tentu memastikan bahwa setiap transaksi harus tercatat gitu ya. Harus tercatat. Nah, di sini dicatat bahkan tidak hanya sekedar catat saja, tapi juga harus dipastikan akurat. Sehingga nanti hasilnya juga benar gitu ya. Valid gitu ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu sistem pemrosesan transaksi. Nah, komponennya apa saja? Di sini ada dokumen sumber, jurnal, kemudian buku besar, dan laporan keuangan. Nah, kalau misalkan transaksi pembelian misalkan, apa dasarnya untuk kita catat? Sumber atau dokumennya apa yang bisa dipakai? Bukti transaksinya apa? Nota pembelian ya, atau faktur ya, faktur pembelian kita ya. Nah, nota atau faktur pembelian. Gitu, itu contoh ya. Kalau penjualan berarti ada faktur penjualan. Kemudian kalau ada kas keluar, ada juga namanya dokumennya adalah bukti kas keluar, gitu ya. Kalau kita biasa nyebutnya kwitansi gitu ya. Nah, bukti kas keluar. Nah, itu contoh-contoh dari dokumen sumber. Kemudian dari bukti transaksi tadi kita lakukan identifikasi, ya kita lakukan analisis. Setelah kita identifikasi, kemudian kita analisis, kita lakukan pengukuran. Itu untuk bisa melakukan pencatatan nanti yang akhirnya akan terjadi atau terbentuklah suatu jurnal, gitu ya, jurnal. Nah, kalian sudah belajar akuntansi dasar, berarti saya yakin kalian sudah pasti bisa menjurnal, begitu ya. Kemudian setelah jurnal, kita lanjutkan dengan posting buku besar. Nah, ini untuk mengelompokkan
ya transaksi-transaksi sesuai dengan akunnya gitu. Itu adalah posting buku besar, pengelompokan. Nah, barulah nanti dilanjutkan dengan laporan keuangan. Ini adalah ikhtisarnya, rangkumannya gitu ya. Nah, nanti yang cerita pendapatan dan beban itu ada di laporan apa? Laba rugi gitu ya. Kalau cerita aset, cerita utang dan cerita modal itu di laporan apa? Iya, laporan posisi keuangan. Bagus. Nah, untuk topik yang kedua, kita belajar fitur-fitur utama yang ada di aplikasi akuntansi. Fiturnya apa saja? Nah, biasa di sistem aplikasi ya, atau yang kita sebut dengan sistem informasi akuntansi (SIA) ya, ada beberapa fitur. Tentu di sini yang pertama adalah bisa mencatat transaksi. Fiturnya ya, bisa mencatat transaksi. Kemudian fitur yang lainnya adalah bisa membuat laporan keuangan. Nah, itu minimal sekali ya. Kalau di sistem informasi akuntansi itu bisa minimal harus 2 fiturnya. Bisa mencatat transaksi dan akhirnya membuat menjadi laporan keuangan. Itu minimal. Yang lainnya adalah manajemen utang dan piutang. Ini bisa kita lihat, nanti ada buku utang, buku piutang, gitu ya. Kemudian ada manajemen persediaan. Jadi, nah di sini kita belajar supaya nanti kalian, minimal untuk diri kalian sendiri ya, dan nanti kalian bisa menyampaikan kepada masyarakat lebih luas lagi. Nah, bahwa ada satu aplikasi yang memang bisa kita gunakan ya, yang sangat sederhana namun punya fitur yang lengkap. Nah, fiturnya apa saja? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Fiturnya pertama adalah pencatatan keuangan bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan tanpa ribet. Mudah, cepat dan tanpa ribet. Gampang kan gitu. Nah, ini nanti kita praktekkan ya gitu ya, bagaimana cara pencatatannya. Kemudian laporan keuangannya sudah otomatis terbentuk ya. Dan juga lengkap. Ada laporan tadi, laba rugi dan neraca gitu ya. Minimal. Dan juga ada laporan-laporan lainnya, bukan laporan keuangan, seperti misalkan laporan untuk rekapitulasi jurnal gitu ya, buku besar, neraca saldo, kemudian juga laporan utang, piutang, itu ada. Nah, ini dilengkapi dengan fitur yaitu ada buku rekap ya, untuk manajemen utang dan piutang gitu ya. Kemudian outputnya, nah ini yang menarik juga, bisa di baik ya. Tadi kita sudah melakukan instalasi ya, ada yang berhasil menggunakan smartphone dan juga di komputer ini juga sudah ada ya aplikasi akuntansi UKM dengan membuka dulu terlebih dahulu adalah emulatornya gitu ya, untuk bisa Android di komputer. Ya, biasa disebut dengan BlueStack nama aplikasinya. Jadi kita buka BlueStack, kemudian nanti cari aplikasi akuntansi UKM. Nah, kalau sudah masuk di aplikasi akuntansi UKM nanti, ya, nah kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput perusahaan ya, menginput identitas perusahaan. Itu yang pertama sekali. Caranya bagaimana? Kita klik menu yang garis 3 ya. Klik menu, coba. Kemudian ya klik nama perusahaan yang di situ, kemudian tambah gitu ya. Nah, tambah, silakan klik tambah, kemudian masukkan nama perusahaan, alamat dan sebagainya di situ. Minimal adalah nama perusahaan, itu minimal sekali. Ya, sudah ditambahkan. Ini contohnya adalah kasusnya adalah warung murah gitu ya. Kasusnya warung murah.
Silakan sebut saja di sini warung murah. Kemudian sudah, kita lanjut. Tahapan berikutnya adalah memastikan kode rekening gitu ya. Kode rekening, bukan kode rekening, rekeningnya gitu ya, maaf. Rekeningnya sudah sedia atau sudah cocok dengan neraca atau saldo awal ya, neraca saldo yang ada di kasus warung murah ini. Nah, saya yakin itu sudah sama ya semuanya ya, sudah ada. Baik. Jadi kalau misalkan ya ada pengaturan kode rekening, itu tinggal kalian buka menu kan, buka menu, kemudian ada pengaturan dan pengaturan kode rekening. Nah, di situ kalian masukkan akun-akunnya, kalian tambahkan atau kalian edit bisa ya. Nah, setelah kita memastikan kode rekening, kita lanjut dengan memasukkan saldonya. Ya, saldo awal rekening. Misalkan di sini saldo awalnya berasal dari modal gitu ya. Dari modal si pemilik. Misalkan pemilik menyetorkan modal 10 juta. Nah, maka untuk kita masukkan saldo awal ini ada dua. Di pengaturan modal awal, ya kan? Di menu ada pengaturan, kemudian pengaturan modal awal. Itu tinggal kita masukkan nanti akunnya, kita pilih, dan kita masukkan nilainya. Kalau di pengaturan modal awal ini, kita harus tahu mana yang saldo yang di debit dan mana yang di kredit. Gitu. Kalian sudah belajar, pastinya sudah tahu. Misalkan modal dicatat di mana? Di sebelah kredit. Nah, kemudian karena ada modal maka ada kas gitu ya. Misalkan kas di tangan misalkan. Bisa saja nanti kasnya di bank gitu ya. Nah, kalau kasnya di bank berarti bank bertambah gitu ya. Kalau bank bertambah di mana? Di debit. Nah, berarti kita catat nanti bank pada modal gitu ya. Kalaupun dia di tangan, dipegang di tangan, maka kas pada modal. Gitu. Nah, itu kalau kita catat pertama sekali untuk saldo awalnya berupa modal dan kas tadi. Kemudian, setelah kita masukkan saldo, ya, kita lanjut dengan transaksi. Ya, kita beri contoh kasus satu transaksi. Coba ya, kalian input. Misalkan saya buat contoh, lakukan pencatatannya. Nah, silakan kalian lanjutkan ke transaksi-transaksi yang lain, ya. Silakan boleh di sini latihan, ya. Boleh bekerja sama, artinya bisa melihat pekerjaan kawannya. Jika ada yang tidak diketahui atau yang masih belum paham, bisa bertanya. Ya, silakan lanjutkan, ya. Baik, nah, kalian tadi sudah melakukan praktikum, ya, saya lihat sudah lancar, sudah bagus. Ya, kemudian tadi ada yang sudah membantu kawannya, itu bagus juga. Ya, karena memang kalau ada yang perlu dibantu kita bisa bantu, ya. Nah, di detik terakhir ini, ya, maksudnya sudah hampir habis pada waktu kita. Nah, tentu kita harus menutup ya perkuliahan ini, dan sebelumnya ya tadi yang awalnya saya rencanakan ya, karena ini sudah tidak cukup waktunya, post testnya nanti dilakukan setelah pelajaran atau dimanapun ya, kapanpun. Nanti saya berikan waktu itu 1 hari gitu ya. Nah, harus kalian kerjakan. Nah, itu saya PR-kan atau take home lah ya. Nah, baik, kita simpulkan dulu materi yang telah dipelajari hari ini. Ya, pertama tentang sistem pemrosesan transaksi. Nah, bahwa sistem ini apa? Untuk apa? Sistem pemrosesan transaksi ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat. Ya, setiap transaksi dicatat dengan akurat, sehingga nanti menghasilkan ya informasi
ya kan? Menghasilkan informasi berupa apa? Laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu ya yang terbentuk nanti bisa dibuat atau disusun dengan cepat gitu ya. Cepat, kemudian tepat, dan yang paling penting adalah valid. Nah, itu yang pertama. Aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencatatan transaksi dan sampai melakukan penyusunan laporan keuangan itu satu yang sudah kita pelajari. Apa nama aplikasi tadi? Akuntansi UKM. Nah, ya, fiturnya ada apa saja? Fiturnya yang di akuntansi UKM tadi ada jurnal ya. Jurnalnya ada dua versi kan? Versi apa? Versi cepat, quick journal, dan versi biasa. Nah, kemudian laporan keuangannya itu sudah otomatis gitu ya, karena sudah terprogram. Nah, dan juga sudah standar sesuai dengan standar, yaitu SAKM KM. Nah, jadi itu yang sudah kita pelajari ya. Jangan lupa kalian masih ada tugas ya kan tadi menjawab post test. Saya harapkan kalian segera melakukannya nanti ya. Begitu waktu pelajaran ini habis langsung kalian kerjakan saja biar tidak menunda-nunda ya, segerakan. Kemudian tugas kalian juga belajar mandiri di rumah ya. Nah, belajar mandiri, pelajari lagi yang sudah dipelajari sekarang dan juga pelajari juga yang akan dipelajari di minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kasus-kasus ya, langsung praktikum gitu ya. Praktikum tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Nah, itu. Ya, gitu ya. Jadi untuk hari ini saya kira cukup karena waktu juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf jika ada salah dan kurang. Ya, kita tutup dengan apa? Alhamdulillah saja lah ya. Ya, kita sama-sama baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, sama-sama.